lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi selama bulan Maulud, Keraton Surakarta dari awal bulan sudah mulai mengadakan banyak sekali acara, mulai dari jamasan, pengajian, khataman Quran, dan lain sebagainya, sebagai dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Gerbek yang lain juga ramai ya. Jadi intinya adalah Keraton Kasunanan Surakarta sebagai pewaris dari Mataram Islam memperingati hari-hari besar Islam. Salah satunya adalah Maulid Nabi. Dan tidak lupa juga ini dalam rangka syiar Islam seperti yang diajarkan para wali-wali dahulu dari zaman Kerajaan Demak sampai Mataram Surakarta yang sekarang. Gunungan ini mana simbolnya apa sih? Gunungan ini simbolnya adalah gunungan atau parden, perdi itu gunung, adalah simbol dari keberkahan rasa syukur kita terhadap anugerah barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kita mensyukuri nikmatnya dan juga agar ditambahin nikmatnya terus sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Harapannya adalah yang pertama, tidak melupakan dari ajaran Wali Songo, yaitu syiar Islam. Yang utama adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad. Seperti itu. Yeah. Dalam gunungannya juga ini Pak, seperti Islam gitu Pak. Iya, jadi kenapa dinamakan sekaten syahadatain adalah dua kalimat syahadat. Zaman dahulu sebelum mendengarkan gamelan sekaten dibunyikan, biasanya di depan itu ada dinding yang bertuliskan syahadat, dua kalimat syahadat, mengislamkan dengan cara seperti itu. Lalu ketika masuk masjid ada kolam yang mereka dengan sendirinya bersuci di situ. Gitu. Terima kasih. Kalau Ugo Tombe dari gunungan ini juga memiliki makna-makna simbolik juga sih Pak? Iya, rasa syukur kita seluruh masyarakat Surakarta, Keraton Kasunanan Surakarta terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat syahadat itu kalau dalam bahasa Arab namanya syahadatain. Nah, oleh orang Jawa susah mengatakan syahadatain, jadi sakaten. Itu. Jadi itu sebelum masuk ke Sedago, diajari untuk membaca dua kalimat syahadatain. Jadi itu ulama itu. Kalau acaranya kan mulai tanggal sepekan lah ya. Sebelum tanggal 12 sepekan. Selama seminggu itu ada kegiatan-kegiatan dari samping gamelan seka dan juga ada semacam pendidikan keumatan lah. Kemudian yang kedua kan itu ada berbagai macam simbol-simbol yang ada itu para wali dulu mengajari orang itu dengan pakai simbol dinan, dan apa ada simbol bulanan mainan, kemudian simbol apa gangsingan, kemudian ada dok kapal, ada celengan, semuanya itu memiliki makna, memiliki pesan-pesan yang mau disampaikan oleh para wali kepada para pengunjung. Kalau apa namanya, kemudian ada janu dan seterusnya. Kalau gunungan ini kan wujud syukur kita atas nikmat Allah yang telah diberikan kelahiran Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad kan dunia ini tidak ada. Maka wujud syukurnya adalah dengan membawa orang Jawa itu kan biasanya kayak gunungan, dua pasang, satu pasang. Pasang ini menunjukkan bahwa eksistensi kita itu tidak bisa lepas dari dua unsur, laki-laki perempuan. Jadi kan siang malam, ada susah ada bahagia. Ini merupakan dinamika hidup kita. Dan apa namanya, kalau dalam bahasa Jawa kan sangkan parah ning dumadi dan dumadi ning sangan parah. Artinya apa? Yang dibawa ini adalah kalau yang hubungan laki-laki itu yang namanya hubungan jalu itu adalah
makanan-makanan yang mentah. Artinya seorang laki-laki harus mampu mencari kekayaan, mencari sumber hidup. Maksudnya adalah barang mentah. Barang mentah ini adalah dari 3 unsur: poloka pendem, poloka sampar, poloka ganteng. Artinya buah-buahan yang terpendam, buah-buahan yang di permukaan tanah, dan buah-buahan yang tergantung. Nah, ini semua kita ini tidak bisa lepas dari itu. Eksistensi hidup kita sebagai manusia, sebagai jasad manusia itu membutuhkan itu. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Makanya namanya sangkan pareng hidup mati. Kita bisa hidup, bisa bagus, bisa eksis juga gitu. Yang beri siapa? Dan yang itu syukurnya. Ini yang hubungan perempuan ini berupa makanan-makanan yang siap saji. Maksudnya apa? Seorang perempuan harus mengolah hasil pekerjaan laki-laki, seorang suami untuk mencukupi kebutuhan, untuk siap disajikan kepada anak-anak dan keluarganya. Jadi seorang perempuan tanggung jawabnya adalah mengelola, memanage hasil dari jerih payah seorang suami untuk kepentingan keluarganya, untuk mencukupi keluarganya. Nah, dengan manajemen ini sesuatu yang sedikit bisa terjadi. Yang gampangannya sidik bisa dijembar, bisa dijereng, ini bukan. Itulah dengan konsep manajemen. Maka seorang wanita harus pandai manage, mengelola dari hasil seorang suami. Simbol-simbol itu banyak sekali sebetulnya ya. Pinang itu menunjukkan Islam, usul tadi kan, ada suruh, ada gambir, ada injat, ada susun, kemudian ada bakandil. Ini menunjukkan rukun Islam. Yang ini artinya kita membaca 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, sholat, puasa, zakat, 3 unsur ini pahit semua. Nanti 4 unsur ya, 4 unsur ini pahit semua. Melaksanakan rukun Islam itu juga pahit. Ya perlu perjuangan, perlu komitmen. Tiga ini, 3 unsur nih biasanya kalau kita itu kan antara suruh, gambir, dan injit itu dikonsumsi, dimakan secara simultan bersama-sama. Pahit 3 ini ketika dimakan bersama itu tidak pahit. Mbah Yakinang itu tidak merasakan pahit. Artinya apa? Kalau kita bisa melaksanakan rukun iman yang ketiga, syahadat, sholat, puasa, itu sudah manis. Ini sudah bagus. Nah, zakat kalau ada kemampuan, tidak ya tidak apa-apa kan, malah itu zakat kan begitu kan. Haji juga begitu, istita'ah sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak ada kemampuan haji, ada amalan-amalan lain alternatif yang bisa nilai pahalanya sama dengan haji. Maka ini juga pahit yang 3 ini kalau dimakan bersama-sama jadi enggak. Artinya kita melaksanakan syahadat, puasa, dan sholat sudah bagus. Nah, kalau punya kelebihan zakat, makanya diibaratkan usur, jangan dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri, jadi ditatake. Artinya ada kepentingan sosial. Dan haji sebagai insan terakhir, orang yang haji itu wangi seperti Bang Kantin. Artinya bisa mengharumkan lingkungan, bisa mengharumkan dirinya, bisa mengharumkan lingkungan, bisa mengharumkan negara, bisa mengharumkan bangsa, bisa mengatasi masalah. Itu haji. Nah, itu hanya membedakan ini lomo dan dalam lain. Jadi kita saja. Lomo kan putih. Ya, dalam yang lain itu ini bisa. Kemudian ada mana-mana lain seperti ini, janur. Janur itu kan orang ketika mendengarkan gamelan pertama kali itu sebutan janur. Janur itu adalah simbol bahwa hidup ini itu tidak bisa lepas dari hidayah. Walaupun profesor atau butuh hidayah, butuh bimbingan, butuh pengetahuan, butuh pengembangan diri. Nah, sampai kita menjelang ajal. Maka konsepnya kan utul ilma minal mahdi ilal lahad ilal lahdi. Carilah ilmu dari lahir sampai dengan
wafat, meninggal. Ini hidayah. Hidayah itu macam-macam. Hidayah itu maksudnya macam-macam. Hidayah itu ada yang langsung diberikan Allah, ada yang harus kita cari. Nah, makanya kita harus mencari hidayah. Hidup ini tanpa hidayah akan sasa susur, akan tidak mengalami sesuatu yang mengalami banyak benturan. Tapi kalau hidup ini dibarengi dengan hidayah, insya Allah akan tertata dengan baik, terkelola dengan baik, tersistem. Kemudian itu semua bisa dilakukan ketika satu hidup ini kita memaknai hidup ini adalah dunia ini adalah seperti permainan. Makanya ada jualan main-mainan teman-teman, ada boneka, ada pondok-pondokan, ada gangsingan. Nah, gangsingan ini menunjukkan bahwasanya hidup ini kita gangsingan itu kalau dibunyikan itu tidak langsung mandek, mencari pola tempat dulu. Setelah ketemu baru itu antar banget antara kita perkiranya. Artinya apa? Ketika kita masih dalam proses hidup ini kan pertama kan mencari jati diri. Setelah kita menemukan jati diri kita, maka hidup kita akan anteng, istiqomah. Terus maka ketika kita mencari pola diri dan jati diri, kita harus jangan sampai kita masuk lubang, harus mencari tempat yang lebih baik. Mohon izin Bapak dari media sebentar aja Bapak. Ya, terus setelah menemukan posisi yang tepat, maka dia anteng sekali. Ya, itu juga begitu, kalau kita belum menemukan jati diri kita akan berijak. Nah, kemudian yang kedua ada silakan. Yang kedua ada celengan. Hidup ini harus nyelengi, harus investasi. Ya. Tanpa investasi kita akan susah. Hidup kita tidak akan terpola, hidup kita akan susah, tidak ada jaminan tanpa investasi. Maka investasi ini tidak hanya investasi dunia, maka yang diinvestasikan adalah investasi dunia, investasi akhirat. Makanya sing diselingi apa? Untuk amal soleh. Jadi amal soleh itu investasi dunia, investasi Terkait acara ini tadi Pak, mohon sebentar aja terkait acara berikut ini tadi. Oh ya. Yang berapa jumlah kunjungannya berbeda dengan berikut yang lainnya Kak, masanya di sini lebih banyak, ini maknanya seperti apa sih? Ya, baik. Tahun libur ya? Iya. Alhamdulillah gerbek tahun ini sekaten tahun 2022 ini yang semula dua tahun sebelumnya mengalami libur karena pandemi, alhamdulillah tahun ini bisa kita selenggarakan. Keraton bisa menyelenggarakan kegiatan sekaten ini. Dan alhamdulillah tadi sudah memirsani pengunjung luar biasa. Ini saking masyarakat rindu akan kegiatan ini. Dan tadi gerbek yang gunungan yang dibawakan dari keraton ke Sidagung tahun ini ada sepasang. Biasanya kalau tahun dal itu bisa sampai 12 pasang. 12 ini menunjukkan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kelahiran Nabi Muhammad kan tanggal 12 Rabiul Awal. Tadi hanya sepasang. Itu ketika terjadi ketika tahun dal. Tahun dal itu tahun yang paling besar. Satu windu sekali. Nah, tadi satu pasang menunjukkan bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari laki-laki dan perempuan. Dua hal, siang malam. Makanya tadi Jalu dan istri tadi kan. Jadi gunungan Jalu dan gunungan istri. Nah, gunungan Jalu ini melambangkan seorang laki-laki. Makanya ornamennya adalah buah-buahan mentah. Artinya apa? Kita seorang suami, kepala rumah tangga itu harus mampu mengupayakan mencari kebutuhan keluarga, bahan-bahan mentah, bekerja dan seterusnya. Kemudian yang gunungan istri itu wujudnya adalah makanan-makanan siap saji. Artinya apa? Seorang wanita harus mampu memanage hasil dari suami untuk kebutuhan untuk dikonsumsi oleh keluarga. Sesuatu yang walaupun kecil misalnya, walaupun sedikit hasil suami, kalau dimanage oleh seorang istri itu cukup di sini. Makanya orang putih itu ahli manajemen. Ahli manajemen. Ya, Sodakoh Paku Buwono 13 ya. Jadi konsepnya adalah garbek ini kan menunjukkan sebuah kesyukuran bahwa tanggal 12 ini adalah merupakan tanggal kelahiran Nabi.
Raja dan seluruh keraton Surakarta merasa bersyukur untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka wujud syukurnya yaitu dengan membawa makanan sampai apa namanya 2 bulan sudah makanan yang ada di Jogja. Karena tadi kan jumlah warga juga merayah ya. Dan Ya. itu apa sih sebenarnya Ya, perayaan yang sebetulnya begini ya, keraton itu kan tadi didahulukan tadi yen wis kadunganan bagian kang waroto dibagi rata. bagi rata. Tapi dalam kondisi semacam ini kan tidak bisa. Ya kita tentu tidak bisa apa namanya membatasi begitu saja, dan kita bisa mencegah begitu. Karena itu niat baiknya semua orang lah untuk mendapatkan sesuatu yang berkah. Mudah-mudahan keberkahan semua yang memperingati Maulid Nabi ini mendapatkan keberkahan dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena hubungannya juga didoakan. Ya setelah didoakan baru diibadi.